kabar semuanya? Kita kembali lagi dalam ibadah online Trijitins Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Apa kabar semuanya? Kakak-kakak berharap teman-teman di rumah tetap sehat ya. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah secara online, tetapi teman-teman harus tetap bersukacita sebab Tuhan kita, Dia Tuhan yang baik yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari teman-teman semua kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan yang selalu indah di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Mari teman-teman dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Dan bersama-sama kita menyembah Tuhan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama-sama dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, kami bersyukur.
Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Besarlah nama-Mu Yesus Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besar setiap-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana bagi-Mu Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, mari dengan sungguh semuanya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Dan teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Niken. Shalom adik-adik teens, Kak Niken senang sekali hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online 3G Teens. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kau menjaga kami sempurna sampai dengan saat ini Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, dalam perkenanan-Mu kami akan belajar bersama Tuhan Yesus di dalam firman kebenaran-Mu Bapa. Engkau menguduskan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus, agar setiap firman Tuhan yang diberitakan pada siang hari ini Tuhan Yesus sungguh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih jam pemberitaan firman, sehingga setiap kami Tuhan benar-benar belajar dan menjadi semakin indah di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Niken sungguh bersuka cita hari ini bisa bertemu kembali, walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya dalam ibadah. Namun Kak Niken percaya dan Kak Niken mendoakan agar semua kalian saat ini berada dalam keadaan yang sehat ya. Dan siapapun dari kalian adik-adik teens yang dalam minggu ini berulang tahun, Kak Niken ucapkan selamat
selamat ulang tahun. Oke, kita kembali. Adik-adik tahu bahwa pada bulan ini kita sedang belajar dengan tema Be Wise atau jadilah bijak. Dan pada minggu-minggu yang kemarin kita sudah belajar segala sesuatu yang Amsal tulis mengenai belalang, mengenai semut, mengenai pelanduk. Dan minggu ini kita akan kembali belajar dari salah satu binatang yang kecil lagi yang disebutkan di dalam kitab Amsal. Nah, binatang yang akan kita pelajari pada hari ini di dalam kitab Amsal adalah binatang yang familiar, yang mungkin sejak kecil adik-adik sudah tahu. Pertama, karena memang dia dekat dengan kehidupan kita, dan yang kedua ada lagunya sendiri. Dia sangat populer dari kita kecil, kita pasti sering menyanyikan lagu ini. Adik-adik tahu lagu Cicak-cicak di dinding? Kan Iken tidak perlu menyanyikan lagi. Nah, pelajaran kita hari ini terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-30 di ayatnya yang ke-28. Adik-adik buka Alkitab masing-masing. Kita baca bersama-sama dari kitab Amsal pasal 30, ayatnya yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari cicak pada bacaan kita hari ini? Adik-adik tahu karakteristik dari cicak yang kecil ini? Well, sama-sama kita tahu bahwa ukurannya itu kecil, dia itu termasuk reptil. Dan satu hal yang paling unik dari cicak adalah dia dapat mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Nah, kembali kepada pembacaan Amsal kita hari ini, langsung saja bahwa Amsal menjelaskan bahwa cicak yang kecil yang menurut kita sangat mudah untuk ditangkap bahkan dengan tangan kosong sekalipun, tetapi dia ini dapat berada di dalam istana-istana raja, di tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau, tidak mudah untuk semua orang berada di dalamnya. Dari hal tersebut, apa yang dapat kita pelajari yang dapat menjadi aplikasi di dalam kehidupan kita? Lewat pembacaan kita hari ini, Iken mau tekankan pada satu kata, yaitu pilihan. Poin pertama yang dapat kita pelajari hari ini adalah pilihan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain dengan tidak melihat berdasarkan penampilan. Cicak ini adalah binatang yang kecil dan seringkali tidak diperhitungkan keberadaannya. Nah, kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, mungkin adik-adik sempat merasa bahwa kita ini masih kecil, seringkali tidak diperhitungkan entah pendapat, entah keberadaan kita sendiri, karena kita dinilai masih kecil, kita dinilai terbatas. Namun satu hal yang Iken ingin adik-adik ketahui dan ingat baik-baik adalah meskipun adik-adik masih tergolong remaja, belum dewasa, masih terbatas dalam segala hal, tetapi kalian harus ingat bahwa kita semua diciptakan berharga di mata Tuhan. Kita semua adalah ciptaan yang berharga dan kita semua memiliki keunikan-keunikan tertentu. Kita semua dipercayakan kemampuan-kemampuan, potensi, talenta yang besar yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Percaya bahwa di dalam masing-masing kita Tuhan sudah memberikan masing-masing kelebihan, masing-masing talenta yang dapat kita kembangkan. Dan tentunya Tuhan punya tujuan dalam masing-masing hidup kita. Secara spesifik Tuhan memiliki tujuan bagi diri kita masing-masing. Nah, karena itu Iken mau kalian semua adik-adik teens jangan pernah membatasi diri kalian untuk berpikir menjadi seseorang yang besar di kemudian hari. Punyalah cita-cita besar di depan sana yang membuat kalian lebih bersemangat untuk meraih hari-hari ke depan, yang membuat kalian lebih bersemangat untuk mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik lagi. Cicak yang kecil saja, yang kelihatan tidak berdaya, yang tidak memiliki kemampuan, yang dapat ditangkap dengan mudah dengan tangan kosong saja, dia dapat berada di dalam istana-istana raja, di tempat-tempat yang tidak semua orang dapat jangkau. Apalagi dengan diri kalian sendiri adik-adik, kita semua diciptakan lebih indah, lebih mulia. Kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah menilai diri kita rendah atau membatasi diri kita menjadi orang-orang yang tidak dapat melakukan apapun, karena kita lebih mulia. Kita diciptakan dengan hal-hal yang lebih indah, lebih baik daripada cicak sendiri. Jangan pernah menyepelekan diri kita
sendiri ataupun orang-orang lain yang kelihatan di sekeliling kita terlihat tidak berdaya, atau kita menganggap rendah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena siapa yang tahu apa yang dapat Tuhan lakukan dalam sekejap mata pun. Orang-orang yang saat ini berada di dalam keadaan yang rendah, suatu saat bisa Tuhan angkat dengan sekejap mata menjadi orang-orang yang hebat di mata dunia. Jangan pernah membiarkan iblis mengintimidasi kita semua dengan cara membuat kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa, membuat kita merasa tidak berguna, tidak sanggup melakukan apapun, ataupun hal-hal yang lebih berkaitan dengan penampilan, seperti membiarkan perkataan-perkataan dunia seperti kalian terlalu kecil, kalian kurang cantik, kalian kurang ganteng, kalian kurang tinggi. Kanikian minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal tersebut, kata-kata tersebut jangan sampai membuat kalian merasa rendah diri. Kalian harus percaya diri bahwa kalian adalah ciptaan yang sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Pilih baik-baik apa yang kalian dengar, pilih baik-baik apa yang kalian percayai, pilih baik-baik apa yang kalian pakai untuk menamai diri kalian sendiri ataupun orang lain. Dan pakailah kata-kata yang mempermuliakan Tuhan, pakailah kata-kata yang membangun untuk diri kalian sendiri ataupun orang lain di sekeliling kalian. Poin yang kedua yang ingin Kaniken sampaikan pada siang hari ini pun adalah pilihan untuk mengembangkan potensi. Adik-adik tahu cicak ini makanannya apa? Dari pengamatan Kaniken selama ini, yang Kaniken tahu bahwa cicak itu makanannya adalah binatang-binatang kecil seperti semut, nyamuk, lalat, laron, atau ada binatang-binatang kecil lain yang mungkin Kaniken tidak tahu. Tetapi cicak pasti akan berada di mana dia bisa mendapatkan makanannya tersebut. Nah, di mana cicak dapat memperoleh makanannya? Entah dia bisa berada di istana raja, dia bisa berada di rumah-rumah, atau dia bisa berada di tempat-tempat sampah atau tempat kotor lainnya, di mana di situ tentunya adik-adik tahu ada lalat, ada binatang kecil yang lainnya pun. Tergantung cicak ini mau memilih dia mencari makanannya di mana. Nah, apa pelajarannya bagi kita adik-adik? Tidak peduli dimanapun kita dilahirkan, di keluarga seperti apapun, di tempat seperti apapun, namun masa depan kita tergantung terhadap pilihan dan respon kita di hari ini. Seekor cicak bisa berada di dalam istana-istana raja pun. Sekarang adik-adik, di masa remaja kalian, pilih baik-baik, responi baik-baik apa yang terjadi dengan kehidupan kalian sekarang, karena hal tersebut menentukan masa depan kalian nantinya. Menyambung apa yang Kaniken sampaikan di poin pertama tadi, bahwa kalian bisa menjadi apapun yang kalian cita-citakan untuk masa depan kalian. Nah, karena itu pilihlah baik-baik cita-cita kalian, kembangkan baik-baik potensi kalian, dan jaga baik-baik respon kalian agar kalian bisa menjadi seperti apa yang kalian cita-citakan. Hati-hati dalam mengembangkan potensi yang kalian miliki. Setiap kita memiliki talenta, setiap kita memiliki potensi yang Tuhan percayakan. Namun jika kita tidak mengembangkan potensi itu dengan benar, kita tidak mengembangkan potensi itu dengan bimbingan Tuhan, maka apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita bisa kita pakai untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu Kaniken mendorong kita semua untuk tetap ada di dalam Tuhan, kita membangun hubungan, kita menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan terus mendengarkan firman Tuhan, terus bertumbuh dalam setiap perenungan-perenungan kalian, terutama dalam perenungan-perenungan pribadi kalian, sehingga dalam kalian mengembangkan diri, dalam mengembangkan potensi diri kalian, dan dalam kalian melihat gambar diri kalian di hadapan Tuhan, kalian tidak salah melihat. Pertama, kalian tidak salah melihat seperti apa, siapa diri kalian, dan yang kedua, kalian tidak salah menggunakan potensi, kelebihan, talenta yang Tuhan percayakan di dalam diri kalian. Ingat baik-baik bahwa setiap apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita haruslah kita pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab itu Kaniken berdoa agar kita semua terus memandang diri kita berharga, yang pertama, dan yang kedua, kembangkan potensi, kembangkan diri kita dengan tetap memandang kepada Tuhan, sehingga setiap apapun yang ada di dalam diri kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan dalam kekurangan kita pun, yang pertama itu tidak membatasi diri kita untuk menjadi lebih indah, yang kedua kekurangan tersebut pun dapat Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Perenungan kita hari ini sudah selesai adik-adik. Ingat, terus baca firman Tuhan lagi dan lagi, kalian akan menemukan perenungan kalian sendiri, dan biarlah perenungan kalian membuat kalian semakin dekat dengan Tuhan. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari
1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Mari adik-adik kita buka Alkitab bersama di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, amin untuk firman Tuhan. Kita selesai dengan perenungan kita hari ini, dan mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang perenungan kami di siang hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biarlah Roh-Mu terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang berharga. Kami tidak mengizinkan iblis mengintimidasi, membuat kami tidak berharga Tuhan Yesus. Biarlah kami terus memandang hanya kepada Engkau Tuhan, dan kami mengembangkan diri kami, mengembangkan setiap talenta potensi yang Engkau taruh di dalam diri kami masing-masing Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Hamba-Mu berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus menaruh hidup mereka, menaruh cita-cita masa depan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, dan biar hidup mereka senantiasa dekat dengan Engkau Tuhan Yesus, sehingga di masa-masa sekarang ini Tuhan Yesus mereka tidak membuka telinga kepada hal-hal yang salah Tuhan, tetapi mereka semakin mendekatkan diri mereka hanya kepadamu Tuhan, dan mereka dapati segala sesuatu yang mereka perlukan hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum kepadamu Tuhan Yesus, dan biar setiap persembahan yang sudah kami sediakan di tangan kami masing-masing Tuhan dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini Tuhan Yesus, dan membawa semakin banyak jiwa mengenal Engkau dan menjadi percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kami juga siap untuk memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama teman-teman kita memuji Tuhan kita. Ajarku berdiam, dekati hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari bersama-sama sekali lagi kita memuji Tuhan. Ajarku berdiam, dekati hatimu, saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Nah adik-adik, ibadah online 3G Teens kita sudah selesai. Dan kita tutup mata sekali lagi, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa menutup ibadah kita. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan tangan Tuhan di sepanjang ibadah siang hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia-Mu terus menaungi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga selesai Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu terus berbicara Tuhan Yesus. Engkau belum selesai dengan anak-anak-Mu Tuhan. Biar Engkau terus berbicara di hati mereka masing-masing, berbicara spesifik menurut kebutuhan mereka Tuhan. Kami akan segera mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Dan kami mau bersama-sama berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tinggal diam dan Engkau tidak pernah biarkan kami jalan sendiri. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau selamatkan, Engkau jagai bangsa kami Tuhan. Berdoa memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah Tuhan, ada di dalam perlindungan tangan-Mu Bapa. Dan biar hikmat Allah ada di atas setiap pemimpin kami Tuhan, sehingga setiap kebijakan, setiap peraturan, setiap keputusan yang diambil mempermuliakan nama Tuhan dan membawa kesejahteraan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang tinggal di dalam negara kami Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, bersama-sama memberkati gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau menaruh kami bersama-sama sebagai keluarga Allah di tempat ini Tuhan. Dan kami mau berdoa memberkati gereja kami Sitri Pemulihan Kupang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah gereja ini Tuhan Yesus terus Engkau pakai mempermuliakan nama-Mu, memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus, membawa semakin banyak jiwa mengenal Engkau dan menjadi percaya kepadamu Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu, yang Engkau pakai untuk memberitakan firman kebenaran-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan Engkau kuduskan, Engkau urapi, Engkau beri hikmat bertambah-tambah, Engkau pakai kehidupan setiap anak-anak-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau jaga, Engkau beri kekuatan, perlindungan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pastor Charles Besi dan keluarga Tuhan, biar senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan segala yang baik di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan terus pakai kehidupan mereka Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu 3G Teens dimanapun mereka berada. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih setia-Mu terus menaungi hidup mereka Tuhan. Setiap anak-anak-Mu bersama dengan keluarga mereka Tuhan terus aman di dalam perlindungan-Mu. Engkau jagai sempurna, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan Yesus. Engkau jawab setiap seruan mereka Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib dan di waktu-Mu yang terbaik. Dan terus Tuhan Yesus, bahwa hidup mereka terus melekat kepadamu Tuhan di musim pandemi ini Tuhan Yesus. Biar mereka terus dekat dengan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya Allah, Juru Selamat kami, tempat perlindungan kami yang tidak berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah 3G Teens kami pada siang hari ini. Dan kami mau menerima berkat yang datangnya dari Engkau Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita semua
semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke dunia. Semua berkat ini kami terima hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya mau berkata amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Dan juga jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah sini. Dan mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan menjagai teman-teman semua. Sampai jumpa. God bless you and we love you. Bye.